Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu Rabbana bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Para pemirsa, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kami juga doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ibadah puasa adalah ibadah yang melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa meningkat spiritual kita. Dengan puasa dihadirkan sisi sosial kita. Dan dengan puasa juga meningkatkan intelektual kita. Maka ketika sedang berpuasa, janganlah kita malas. Kenapa? Karena harusnya ibadah Ramadan itu menjadi domain productivity, menjadi bulan yang bisa meningkatkan produktivitas. Karena setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi saat berpuasa, pahalanya akan dilipat gandakan. Amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Amalan sunnah diberikan pahala seperti pahala wajib. Masya Allah. Maka jangan sampai bermalas-malasan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Tidak sedikit di antara kita yang suka mengatakan begini, Ustaz, bukannya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah? Dengan menggunakan dalil naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Apakah demikian adanya? Mohon maaf, jangan sampai salah memahami keterangan ini. Karena yang dimaksud tidurnya orang yang berpuasa itu adalah dengan dua syarat. Yang pertama, dia memilih tidur siang hari ketika berpuasa daripada dia berbuat maksiat. Artinya apa? Daripada waktunya dihabiskan maksiat, dihabiskan ghibah, ngomongin kejelekan orang lain, dihabiskan dengan sesuatu yang sia-sia, maka dia memilih tidur dalam rangka menjaga dirinya agar tidak terjerembab ke dalam maksiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidur itu boleh. Dan tidurnya itu dipilih waktunya kapan. Misalnya kita bisa pilih waktunya daripada zuhur sampai sebelum asar, kita bisa tidur di situ. Tapi kalau yang beraktivitas atau bekerja, ada jeda waktu istirahat. Misalnya zuhur sampai jam kita kembali ke kantor, boleh istirahat di situ. Jadi tidurnya ketika berpuasa itu bukan menunjukkan kemalasan, tapi dia sedang meninggalkan maksiat, meninggalkan yang sia-sia. Daripada maksiat, dia memilih untuk tidur. Alasan yang kedua atau syarat yang kedua, dia memilih tidur ketika siang hari saat berpuasa karena dia sedang menyiapkan tenaga. Dia sedang menguatkan dirinya untuk apa? Agar nanti malam dia bisa itikaf, agar nanti malam
dia bisa ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka siang pun dia gunakan untuk istirahat, dan itu boleh. Artinya jangan malas ketika berpuasa. Maka seringkali kita berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa terhindar dari kemalasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kemalasan. Berarti itu menunjukkan bahwa orang yang malas itu keliru, orang yang malas itu salah. Sampai kita kemudian kita berdoa dari sesuatu yang buruk untuk kita, dari sesuatu yang pelik dalam diri kita. Ada doa yang kita bacakan dan kita panjatkan agar kita berlindung dari sifat kemalasan. Maka sungguh orang yang malas itu akan mengantarkan kebaikan. Orang yang malas tidak akan menemukan kebahagiaan. Orang yang malas tidak akan menemukan nikmat dari setiap apa yang dihadirkan. Karena pangkalnya dari malas itu nanti akan membawa kita kepada kebodohan. Malas itu akan mengantarkan kita kepada kehancuran. Naudzubillah. Karena malasnya kita beribadah, berusaha berikhtiar, sampai nanti kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ayo, selama Ramadan lebih produktif. Ayo, selama Ramadan lebih serius dalam menjalankan sesuatu. Ada target yang kita ingin capai, ada tujuan yang kita raih. Karena kalau kita bicara sejarah, misalnya baginda Muhammad beserta para sahabatnya ketika perang Badar dengan jumlah muslim yang sedikit mampu mengalahkan orang kafir Quraisy, dan itu ternyata terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Artinya Ramadan bukan malas-malasan. Saat puasa bukan berarti kita malas. Justru saat Ramadan kita harus lebih sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Saat berpuasa, jadikan aktivitas kita sebagai ladang pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan pada kita untuk menghadirkan puasa yang terbaik dengan sikap yang terbaik, dengan sesuatu yang produktif kita jalankan. Mudah-mudahan kita semua sukses di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.